Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi kana bi ibadihi khabiran basirah. Tabarakallazi ja'ala bisamai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara munirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ba'asahu bil haqq basiran wa nazira wa da'iya ilal haqq biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah atas rahmat dan ridha-Nya yang senantiasa dicurahkan sehingga kita dipertemukan kembali dalam forum kajian kita yang ke-18 dari kajian Tasawwuful Alamin ini, di mana kajian-kajian forum tersebut mewadahi pembahasan tentang ayat-ayat kauliyah dan kauniyah yang Allah hamparkan di alam semesta, termasuklah bumi yang kita pijak ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kajian ini juga dimaksudkan sebagai wasilah kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mendekat kepadanya adalah perkara yang sangat-sangat penting karena sejalan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Berbicara mengenai berjalan mendekat kepada Allah, pada realitas kehidupan ini banyak di antara kita, yaitu saudara kita, teman kita, dan orang-orang dekat kita, dan juga mungkin diri kita sendiri, merasakan perjalanan tersebut sangat-sangat berat. Hal ini salah satu penyebabnya karena terlalu banyak kotoran di dalam bidik akidah kita, di dalam jiwa kita. Salah satu bentuk kotoran tersebut adalah keyakinan-keyakinan yang menyelisih tuntunan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Analoginya seperti ini: pendaki yang banyak membawa barang yang tidak perlu, semakin tinggi pendakian, maka bebannya terasa semakin berat. Sama seperti kita muslim yang membawa keyakinan yang tidak dituntunkan, semakin jauh perjalanan hidup, dalam artian semakin tua, usaha mendekat kepada zat pemilik tuntunan, yaitu Allah Azza wa Jalla, seakan semakin terasa berat, yaitu beribadah, terutama ibadah-ibadah wajib seperti salat malas, puasa malas, baca Al-Quran apalagi, dan dilengkapi pula dengan miskin ilmu agama. Kemudian barang-barang yang tidak diperlukan si pendaki mengotori peta yang dia bawa. Ketika arah perjalanan pendakian melenceng, lalu ketika dia mau membaca peta, ternyata petanya kotor dan tak bisa dibaca. Nah, analoginya seperti orang yang merasa berat beribadah tadi, sementara petunjuk tak mampu lagi dia baca. Inilah dampak dari membawa keyakinan-keyakinan yang menyelisih tuntunan terautentik, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah fokus kajian kita pada episode luruskan sab akidah tersebut. Sahabat sekalian, pada kajian kita yang lalu kita telah melakukan kajian dengan judul apa makna kalimah nafsin wahidah, di mana pada kajian kita ke depan kita akan masih terus mengkaji seputar perkara akidah dalam episode luruskan sab akidah tersebut. Yang pada kajian kali ini kita progres lagi pada judul berikutnya, yaitu apa benar Isra Mi'raj berkenaan dengan perintah salat fardu. Sahabat sekalian, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Allah mendatangkan seorang milenial kepada saya, dan dia bertanya kepada saya seperti ini. Pertanyaannya, Pak Alek, benarkah pada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah menghadap Allah ke langit tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha? Kemudian Rasulullah bertatap muka dan berdialog dengan Allah secara langsung. Lalu selanjutnya Rasulullah turun naik berkali-kali di antara lapis-lapis langit terkait menerima perintah salat. Kemudian si milenial ini melanjutkan dengan komentarnya seperti ini. Logika saya, Pak, sangat sulit menerimanya. Pasalnya Rasulullah itu juga manusia biasa, sama seperti kita kan, Pak. Yang saya tahu manusia hanya bisa sampai di bulan, itu pun dengan peralatan sangat canggih. Lantas bagaimana Rasulullah bisa menembus lapis-lapis langit hingga ke lapis langit tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha itu, dengan hanya berkendaraan buraq? Saya juga tidak tahu pasti bentuk buraq itu seperti apa, Pak, dan itu sejenis apa. Tapi yang saya tahu, teknologi 1400 tahun yang lalu di masa Rasulullah paling hebat dan tercepat cuma kuda. Jangankan kita manusia,
Batu meteor kalau hanya sebesar tubuh kita saja melintasi atmosfer, pastinya jadi debu, Pak. Sebetulnya ada banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran saya, tapi itu saja dulu, Pak. Sebagai seorang muslim, saya terus berusaha mempercayai kisah yang agung ini, Pak. Tapi saya juga tidak mau taklid buta tanpa ilmu. Bukankah seharusnya keyakinan itu dilandasi ilmu, Pak? Terlebih keyakinan terkait akidah atau keimanan, iya kan, Pak? Sejenak saya terdiam dan teringat ketika saya seusia si milenial ini. Kurang lebih yang saya pikirkan adalah sama seperti apa yang terpikirkan oleh si milenial tersebut. Kemudian saya berucap, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya membuka kata, pertanyaan yang sangat bagus. Insya Allah Bapak coba jawab. Begini, Nak. Kisah Isra Mi'raj ini adalah kisah yang sangat fenomenal sekaligus kontroversial, baik di kalangan da'i, mubaligh, ulama, dan juga di level umat muslim pada umumnya. Pendapat yang mengatakan bahwa pada peristiwa Isra Mi'raj adalah Rasulullah pergi ke langit tertinggi bersama malaikat Jibril, yaitu ke Sidratul Muntaha, menghadap dan bertatap muka dengan Allah. Lalu Rasulullah turun naik di antara langit ke langit, bertemu Nabi Musa terkait perintah sholat dan seterusnya. Tidak bisa ditampik bahwa ini adalah versi kisah Isra Mi'raj yang paling banyak diyakini oleh saudara-saudara kita sesama muslim. Dalam perkara akidah, salah satunya terkait dengan kisah Isra Mi'raj ini, kita harus berlandaskan kepada informasi yang terpercaya. Akidah adalah masalah keyakinan. Jika keyakinan berlandaskan kepada informasi yang menimbulkan keraguan, maka bukan keyakinan yang didapatkan. Justru yang akan kita dapatkan keraguan-keraguan yang membuncah. Riwayat-riwayat kisah itu dijamin oleh para ulama yang meriwayatkannya. Tapi bicara informasi yang paling terpercaya adalah Al-Quran Al-Karim, yang dijamin langsung kebenarannya oleh Allah dan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi poin pentingnya adalah ketika kita membahas atau mengkaji tentang perkara akidah atau keyakinan, maka pastikan ada rujukan utamanya, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Baru setelah itu rujukan pendukung seperti hadis, riwayat, ilmu sains, antropologi, dan lain-lain. Mari kita mulai kajian ini. Apa tujuan dari Isra Mi'raj ini? Isra yang artinya perjalanan malam hari, di mana Rasulullah dalam tanda kutip diperjalankan. Jadi bukan beliau berjalan-jalan dengan sendirinya. Isra yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Eksklusifnya adalah di dalam Al-Quran hanya satu ayat yang menjelaskan peristiwa besar ini, yaitu pada surah Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi ibadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu huwassami'un basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sungguh menarik ayat ini, meskipun satu-satunya ayat namun isinya lengkap, menjelaskan apa dan bagaimana Isra itu. Bahkan Allah juga menginformasikan tujuan dari perjalanan tersebut. Perlu kita ketahui latar belakang dari peristiwa agung ini, di mana pada waktu itu kondisi perjuangan Rasulullah dalam berdakwah sangat-sangat terjepit, di mana kaum kafir Quraisy waktu itu melakukan tekanan amat keras terhadap Rasulullah dari sisi ekonomi, sosial, terlebih tekanan fisikis, di mana Allah mewafatkan Abu Thalib dan Siti Khadijah, yang mana keduanya adalah benteng dakwah beliau di Mekah. Selain dari itu juga Rasulullah menghadapi ancaman akan dibunuh. Bayangkan saja jika kita yang mengalami itu.
pastinya goyah juga keimanan kita. Dan Rasulullah juga manusia biasa. Keimanan Rasulullah waktu itu ibaratkan baterai HP yang kondisinya sudah sangat-sangat lowbat, perlu segera dicharger. Disinilah tujuan Allah memperjalankan Rasulullah untuk menunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya, sehingga dengan itu keimanan Rasulullah kembali naik, bahkan hingga naik ke titik tertinggi, yaitu hakul yakin, dengan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Kita juga kalau diperlakukan seperti itu, pastinya nyawa pun akan kita pertaruhkan demi menolong agama Allah. Tanda-tanda yang Allah tunjukkan adalah ensiklopedi syiar Islam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana jalur dakwah Nabi Ibrahim berpusat di Palestina dan bergerak ke Mekah, yang merupakan lanjutan dari syiar Nabi Musa yang dari Mesir ke Palestina. Itulah perjalanan tentang peristiwa Isra Rasulullah, di mana tujuan dari diperjalankan tersebut adalah untuk menjadikan Rasulullah yakin seyakin-yakinnya akan risalah Islam, di mana dalam perjalanan itu Allah mempertunjukkan dengan skala pemutaran ulang rekaman jejak-jejak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ingin menjelaskan kepada Rasulullah bahwa wahyu-wahyu yang dia turunkan sudah pernah diturunkan kepada umat terdahulu, dan dalam perjalanan ini yang Allah tunjukkan adalah jejak dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa Isra ini sekaligus merupakan momentum terpenting dalam menyempurnakan agama Islam di muka bumi sebagai satu-satunya agama yang rahmatan lil alamin, di mana pada masa itu tingkat kesesatan, kejahilan, serta kezaliman manusia sudah berada di puncaknya, boleh dibilang sudah merata, terutama kesesatan dalam bentuk kesyirikan besar. Hampir semua umat manusia menuhankan berhala-berhala. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya patung-patung berhala yang diletakkan oleh kaum kafir Quraisy di sekitar Ka'bah. Sungguh ini adalah kondisi terburuk selepas wafatnya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi dan keturunannya yang terakhir sebelum Rasulullah. Kejahilan menjadi peradaban manusia di kala itu, sehingga dakwah awal Rasulullah mendapatkan kecaman, bahkan ancaman yang membuat Rasulullah terpuruk hingga ke titik paling nadir. Kemudian Mi'raj. Adapun Mi'raj yang artinya perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha, adapun hujahnya adalah firman Allah pada surah An-Najm ayat 14 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Di sini jelas bahwa perjalanan selanjutnya setelah Isra adalah Mi'raj, yaitu perjalanan menembus dimensi langit hingga dimensi langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha, dengan tujuan untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang tertinggi kepada Rasulullah. Pada peristiwa Mi'raj ini, Rasulullah mencapai dimensi tertinggi yang dikhususkan hanya untuk Rasulullah. Kemudian dari Sidratul Muntaha, Rasulullah menyaksikan surganya Allah. Dengan demikian Rasulullah kembali termotivasi dalam berdakwah. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa di Sidratul Muntaha Rasulullah berjumpa dengan Allah, apalagi menerima perintah sholat. Pendapat yang mengatakan seperti itu justru dibantah oleh Sayyidina Siti Aisyah. Dari Siti Aisyah, hadis riwayat Muslim nomor 259. Barang siapa yang mengklaim Rasulullah bertemu dan berdialog dengan Allah, maka mereka telah berbuat kebohongan yang besar. Hadis di atas juga disandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 103.
Dari hadis dan ayat Al-Quran di atas dapatlah kita pahami bahwa pendapat yang mengatakan bahwa pada peristiwa Mi'raj Rasulullah bertatap muka dengan Allah adalah pendapat yang tidak bisa dibenarkan, karena Allah adalah zat yang tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata makhluk ciptaannya. Terkait kisah yang banyak diyakini oleh mayoritas muslim, yang mana bahwa Mi'raj merupakan kisah perjalanan Nabi dari bumi naik ke langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Berhubung jumlah rakaat sholat yang diperintahkan awalnya adalah 50 waktu, saat mengunjungi langit tertinggi, ketika berjumpa dengan Nabi Musa, beliau bertanya, apa yang telah diwajibkan Rabbmu atas umatmu? Rasulullah pun menjawab, lalu Musa meminta Rasulullah untuk menghadap Allah dan meminta keringanan. Peristiwa ini berulang-ulang sampai tersisa 5 waktu sholat sehari semalam. Kisah ini tidak sejalan dengan informasi yang ada di dalam Al-Quran, baik informasi khusus mengenai kisah ini dan juga firman-firman Allah yang bersinggungan dengan kisah Isra Mi'raj tersebut. Katakanlah kisah ini bersumber dari para ulama atau periwayatannya yang katanya berdasarkan hadis-hadis. Namun perlu kita cermati bahwa kisah Isra Mi'raj ini di dalam Al-Quran ayat-ayatnya tergolong ayat-ayat mutasyabihat. Sementara hampir di setiap tulisan atau ceramah yang membahas tentang perkara ini tidak kita dapati sandaran kepada ayat-ayat Al-Quran, sehingga melahirkan keraguan-raguan yang mengusik keyakinan atau keimanan kita, khususnya dalam perkara kisah tersebut. Kisah di atas terbantahkan oleh firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li basharin ay yukalimahumullah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan wa yuhyiya bi iznihi may yasha innahu aliyyun hakim, yang artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Surah Asy-Syura ayat 51. Jadi perlu kita sepakati bahwa dalam perkara akidah, salah satunya terkait dengan kisah Isra Mi'raj ini, kita harus berlandaskan kepada informasi yang terpercaya. Akidah adalah masalah keyakinan. Jika keyakinan berlandaskan kepada informasi yang menimbulkan keraguan, maka bukan keyakinan yang akan kita dapatkan, justru keraguan-raguan. Semua kisah tentang Isra Mi'raj yang tidak sejalan dengan landasan utama yaitu Al-Quran, maka kisah seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan di dunia, terlebih di akhirat kelak. Dari sudut pandang Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj ini bertujuan untuk memotivasi Rasulullah yang pada waktu itu tengah terpuruk ke titik paling nadir, dan dengan diperlihatkan sebagian tanda-tanda terbesar akan kekuasaan Allah melalui peristiwa agung ini, maka semangat Rasulullah dalam mendakwahkan agama Allah yaitu Islam kembali berkobar. Kemudian muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan perintah salat? Kalau peristiwa Isra Mi'raj bukan terkait perintah salat, lantas kapan perintah salat itu diturunkan? Jika kita berhujah kepada Al-Quran, maka perintah salat ini justru turun melalui wahyu biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza qadaytumus shalah wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa iza ta'lamantum wa aqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi salat itu sudah Allah tetapkan sebagai kewajiban atas orang-orang beriman. Kalau bicara orang-orang beriman, maka ini menyangkut juga umat-umat terdahulu, bukan hanya umat Rasulullah. Kemudian mengenai tata cara dan waktu-waktunya, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa idza bawa'na Ibrahim kana baiti alla tusanniriqu bi syai'a wa tahhir baiti lit-taifin wal qa'imina wa ruk'i sujuda, yang artinya, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud. Jadi mengenai perintah sholat sebagaimana yang kita laksanakan hingga hari ini, perintah sholat sudah ditetapkan sejak masa Nabi Ibrahim dan penutupnya adalah di masa Rasulullah. Jadi poinnya adalah bahwa perintah sholat itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa sholat bahkan sudah ada sejak Nabi Adam, lalu disempurnakan pada masa Nabi Ibrahim dan ditutup pada masa Rasulullah. Maka dari itu, bacaan kita di dalam sholat, dalam tahiyat, terdapat salam kepada Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Dengan demikian sangat perlu bagi kita untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap semua keyakinan akidah, terutama yang merupakan rembesan cerita dari nenek moyang kita. Kalibrasi dimaksud adalah mencari hujah keyakinan itu di dalam Al-Quran. Jika ada di dalam Al-Quran, maka sebagaimana sebuah pengibaratan yang mengatakan gigitlah keyakinan itu. Tapi kalau tidak ada, maka buang dia dan bertaubatlah kepada Allah. Terkait kemungkinan munculnya pertanyaan seputar hubungan peristiwa Isra Mi'raj dari sudut pandang astronomi, yaitu langit, dan apakah Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj dengan zahirnya atau dalam mimpi saja, sebagaimana sebagian pendapat yang tersebar. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Semoga kita semua dikaruniakan taufik dan hidayah dalam perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi di tema kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.